Pemirsa, harga LPG non-subsidi di sejumlah agen resmi di Bandung Barat merangkak naik. Kenaikan harga LPG non-subsidi membuat ibu rumah tangga mengeluh. Oh, itu yang naik ya? Kenaikan harga gas LPG non-subsidi di Bandung Barat, Jawa Barat mulai dirasakan sejumlah ibu rumah tangga. LPG 12 kg sebelumnya Rp210.000, kini dijual dengan harga Rp240.000. Sedangkan LPG 5,5 kg naik dari Rp105.000 menjadi Rp117.000. Menurut warga, kenaikan harga gas ini sangat memberatkan karena mereka harus mengatur pengeluaran dan menghemat uang belanja. Kenaikan harga LPG non-subsidi juga mulai membebani para pelaku usaha kuliner. Biaya operasional meningkat di tengah upaya pelaku usaha menjaga harga agar tetap terjangkau. Naiknya harga LPG non-subsidi ukuran 12 kg mulai dirasakan para pelaku usaha makanan. Salah satunya di rumah makan yang ada di Kota Bogor, Jawa Barat. Satu tabung habis dalam hitungan hari. UMKM tak punya banyak pilihan, harga jual sulit untuk dinaikkan. Pelaku usaha kuliner harus putar otak menekan biaya operasional. Jika harga makanan dipaksakan naik, pembeli akan berkurang. Namun jika ditahan, usaha bisa tumbang. Di tengah sulitnya kondisi ini, pelaku usaha berharap adanya solusi. Tentunya berdampak banget ya Kak ya, soalnya kan kenaikannya lumayan tinggi, ya kan. Udah sekarang harganya di kisaran 240.000-an satunya. Kalau kita eceran gitu Kak ya, di tempat-tempat agen kecil ya gitu. Jadi berdampak banget sih. Kalau dalam sehari kita itu habisnya di 1 atau 2 tabung. Kalau misalkan lagi normal Kak ya, tapi kalau weekend lagi jamnya rame, kalau waktunya rame, itu hampir di 2 tabung satu harinya. Paling untuk kita paling sabar aja dulu ya Kak ya. Gimana ke depannya, mudah-mudahan harga LPG bisa turun lagi, bisa biar usaha UMKM semuanya bisa tenang lagi gitu kan. Pemirsa, polisi membongkar kasus penyalahgunaan LPG subsidi di Sumedang, Jawa Barat. 3 orang yang sedang memindahkan isi tabung gas 3 kg ke tabung gas non-subsidi ditangkap polisi. Polisi menggerebek lokasi pengoplos gas LPG di Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. 3 orang kedapatan memindahkan isi tabung LPG 3 kg ke tabung LPG 5 kg dan 12 kg. Polisi menyita ratusan tabung gas subsidi 3 kg serta tabung gas non-subsidi 5,5 kg dan 12 kg, alat suntik gas dan timbangan digital. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku kini ditahan di sel tahanan Polres Sumedang. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, pabrik produksi minyak goreng merek Minyak Kita ilegal digerebek tim Direktorat Reskrim Sus Polda Jatim. Ratusan liter minyak kita ilegal dalam bentuk kemasan plastik dan jerigen berhasil diamankan, beserta sejumlah alat produksi hingga sebuah truk tangki. 4 orang sebagai pemilik, pengelola, dan pengawas produksi minyak kita ilegal turut diamankan. Minyak kita ilegal dalam kemasan plastik dan jerigen ini diproduksi sejak Desember 2025 lalu dan diedarkan di kawasan Tarakan, Jember, dan Trenggalek. Tim Liputan News melaporkan. Demi cuan berlipat, dampak dari mahalnya harga gas dimanfaatkan pelaku pengoplosan gas. Polisi menggerebek gudang LPG di kawasan Padang Utara, Sumatera Barat. 1 orang yang jadi otak pengoplosan ditangkap dan ratusan tabung gas disita. Polisi menggerebek gudang yang dijadikan tempat pengoplosan gas di Jalan Hiu, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kota Padang. Sejumlah pekerja yang tengah sibuk memindahkan isi gas dari tabung subsidi 3 kg ke tabung non-subsidi 12 kg pun panik. Guna memuluskan aksi curang ini, para pelaku menggunakan kedok pangkalan resmi LPG yang memiliki nomor registrasi aktif. Sehingga aktivitas keluar masuk kendaraan pengangkut gas terlihat normal di mata warga. 1 orang yang menjadi otak pengoplosan, DEO, digelandang polisi.
Hasil pemeriksaan, gas oplosan ini dijual ke konsumen dengan harga pasar Rp130.000 demi meraup keuntungan pribadi dari selisih harga subsidi. Pengoplosan ini baru berjalan sekitar 3 bulan yang lalu. Ya, dan itu akan terus kita dalami nanti keterangannya dari saksi-saksi yang ada. Keuntungan yang diperoleh oleh pelaku sendiri? Keuntungan dari satu tabung, dari pengakuan tadi sekitar satu tabung itu 40.000. Selain pelaku, polisi turut menyita ratusan tabung gas ukuran 3 dan 12 kg, serta sejumlah alat bantu seperti regulator dan ember. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Di tengah naiknya harga minyak goreng dan hilangnya minyak goreng subsidi di pasaran, aparat kepolisian Polda Jawa Timur menggerebek dan mengamankan pabrik minyak kita ilegal di kawasan Juanda, Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur. Selain mengamankan 4 pelaku, polisi juga mengamankan ratusan liter minyak kita kemasan ilegal alias palsu. Tim Direktorat Reskrimsus Polda Jatim gerebek pabrik produksi minyak goreng merek Minyak Kita ilegal di sebuah komplek pergudangan di kawasan Jalan Bypass Juanda, Sedati, Sidoarjo. Di dalam gudang yang tertutup itu, polisi mendapati produksi minyak kita ilegal alias palsu yang dikelola PT Sinar Agung Abadi. Ratusan liter minyak kita ilegal dalam bentuk kemasan plastik dan jerigen berhasil disita petugas. Berikut sejumlah alat produksi dan penyulingan minyak dan sebuah truk tangki yang berada di dalam gudang produksi. 4 orang yang merupakan pemilik, pengelola, dan pengawas produksi minyak kita ilegal ditangkap untuk diperiksa di Direktorat Reskrimsus Polda Jatim. Dari hasil pemeriksaan polisi, produksi mereka ilegal karena pelaku mengemas ulang minyak goreng curah dan diedarkan di bawah perusahaan yang tak memiliki izin resmi. Jadi modusnya mereka ini membeli minyak curah, ya, minyak curah dari beberapa lokasi, di mana asal usulnya jelas. Jadi ada yang beli dari PT Smart dan ada yang beli dari HAP. Nah, namun oleh mereka minyak curah tersebut di-repacking lagi. Ada yang di-packing dengan 1 liter dan ada yang di-packing dengan 5 liter. Namun perusahaannya mereka menggunakan nama perusahaan. Nah, perusahaan tersebut tidak terdaftar, ya, artinya ilegal. Kemudian di dalam packing kemasan 1 liter itu mereka juga mencantumkan POM, balai POM, hasil POM. Nah, itu juga tidak terdaftar. Demikian juga tulisan SNI-nya tidak ada. Gitu. Nah, ternyata isinya pun mereka kurangi. Pabrik ilegal mereka sudah beroperasi sejak Desember 2025 lalu dan diedarkan di kawasan Tarakan, Jember, dan Trenggalek. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini polisi menutup lokasi produksi minyak kita ilegal. Informasi selanjutnya pemirsa, operasi basmi ikan sapu-sapu dengan menguburkan ikan yang masih hidup menuai kritikan dari Majelis Ulama Indonesia. Metode itu dinilai tak sejalan dengan prinsip ajaran Islam dan etika hewani. Belakangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan operasi basmi ikan sapu-sapu karena dinilai merusak ekosistem sungai di Jakarta. Proses penangkapan dilakukan puluhan orang dan ikan diduga dikubur dalam kondisi hidup. Dalam sehari 6,98 ton ikan sapu-sapu ditangkap dari 5 wilayah Jakarta. Ikan ini tak layak konsumsi karena hidup di perairan yang sudah tercemar. Namun dikabarkan Majelis Ulama Indonesia tak setuju penguburan ikan sapu-sapu yang diduga dalam kondisi masih hidup dalam operasi pengendalian oleh pemerintah Provinsi Jakarta. Metode tersebut dinilai tak sejalan dengan prinsip ajaran Islam dan etika kesejahteraan hewan. Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Kiai Haji Miftahul Huda menjelaskan, tindakan mengubur ikan dalam kondisi hidup melanggar 2 prinsip utama, yakni rahmatan lil alamin serta kesejahteraan hewan. Penguburan dalam kondisi hidup dinilai mengandung unsur penyiksaan karena memperlambat kematian hewan. Pernyataan ini pun direspon oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
satu hari kita mengadakan pembersihan yang paling utama di Jakarta Selatan itu lebih dari 3,5 ton dan total hampir 6,5 ton ikan sabu-sabu yang berhasil ditangkap. Dan untuk ini tidak bisa kemudian dilakukan secara parsial, kami akan melanjutkan, dan secara khusus seperti yang saya sampaikan, Jakarta akan punya PPSU untuk secara berkala membersihkan ikan sabu-sabu di Jakarta. Sebab kalau tidak, maka ekosistem air di Jakarta pasti akan rusak. Dan mengenai pertanyaan tadi ada saran kritik dari MUI, nanti saya minta untuk yang ahli untuk menyesuaikan tata caranya. Lagi gencar-gencarnya pemberantasan ikan sapu-sapu, warga malah dikejutkan dengan penangkapan pengedar sabu-sabu di sekitar Kali Ciliwung, Berlan, Matraman, Jakarta Timur. Kesal dengan ulah si pengedar, warga menyuruh pelaku berendam aliran Kali Ciliwung untuk memberi efek jera sebelum diserahkan ke Polsek Matraman. Warga yang tengah sibuk ikut bersih-bersih kali dari ikan sapu-sapu malah digegerkan dengan penangkapan seorang pengedar sabu-sabu ADC di Kali Ciliwung, Berlan, Matraman, Jakarta Timur. Sebelumnya pelaku nekat bertahan di dalam saluran air karena kedapatan membawa paket sabu dan alat hisap bong dalam plastik hitam. Aksi pelaku diketahui setelah gerak-geriknya dicurigai warga yang sedang membersihkan ikan sapu-sapu di aliran pintu air. Pelaku juga sempat terlihat mondar-mandir dan diduga baru bertransaksi narkoba jenis sabu. Sebagai efek jera, warga menyuruh pelaku untuk berendam di dalam aliran kali selama beberapa jam. Laksanakan penertiban orang-orang yang lewat di wilayah RW 03 ini. Dan ternyata pas ada satu orang yang indikasi yang dilihat dicurigai, ditangkap, ternyata benar terbukti dia bawa sabu-sabu. Pelaku sempat dimintai membuat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya sebelum akhirnya diserahkan ke Polsek Matraman guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, kembali kami ingatkan, jangan pernah meninggalkan bayi di dalam mobil. Di Surabaya, Jawa Timur, bayi berusia 7 bulan terkunci saat ditinggal ibunya mengirim barang. Khawatir bayi kekurangan oksigen, damkar segera ke lokasi hingga mengevakuasi bayi. Kepanikan terjadi saat petugas damkar berusaha membuka pintu sebuah mobil di area parkiran bank di Jalan Gubernur Suryo, Surabaya. Seorang ibu nampak terus melihat ke dalam kendaraan dan memastikan bayinya yang terkunci di dalam kabin dalam kondisi baik-baik saja. Menggunakan alat khusus, petugas berupaya membuka pintu dari celah kaca dan menjangkau tombol pembuka kaca mobil. Kurang lebih 7 menit, pintu bisa terbuka hingga bayi bisa diselamatkan. Peristiwa bermula ketika sang ibu hendak mengirimkan barang ke koperasi bank. Namun saat keluar mobil, ia lupa jika pintu secara otomatis terkunci jika pintu mobil tertutup. Sementara bayinya masih berada di dalam mobil. Karena terkunci, ibu bayi sempat panik selama 15 menit hingga akhirnya petugas damkar datang dan melakukan penyelamatan. Ibunya sempat panik, tapi di jarak antara 15 menit, antara 10 menit, telepon ada damkar masuk ke sini. Prosesnya lama nggak, Mas? Kenapa? Prosesnya lama berapa menit? Prosesnya hampir 7 menitan. Usai kejadian, petugas damkar menyatakan kasus serupa sudah banyak terjadi, sehingga diingatkan dan dihimbau agar orang tua lebih berhati-hati lagi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Iriasan, iNews melaporkan. Pemirsa, waspada pelaku jambret ponsel saat berada di pinggir jalan. Saat hendak pulang ke rumah usai bekerja, karyawati bank swasta menjadi korban penjambretan handphone di Jalan Kuitang Raya, Senen, Jakarta Pusat. Ponsel korban seharga belasan juta rupiah dirampas oleh 2 pelaku yang berboncengan motor. Wanita muda yang bekerja di sebuah bank swasta ini terpaksa mendatangi Polsek Senen, Jakarta Pusat. Ia lapor ke polisi setelah telepon genggam seharga belasan juta raib dirampas jambret. Usai membuat laporan, polisi langsung membawa korban ke lokasi kejadian di Jalan Kuitang Raya. Polisi mencari petunjuk, baik saksi yang melihat ataupun rekaman kamera pengawas. Aksi penjambretan terjadi saat korban hendak pulang ke rumah di kawasan Grogol.
Saat berjalan kaki menuju halte Transjakarta, korban dipepet pengendara motor yang kemudian menjamret ponsel di tangannya. Nah, pada saat itu langsung dirampas gitu HP-nya. Nah, pas dirampas itu aku sedikit nge-freeze sih. Nge-freeze itu shock kan. Iya, tapi langsung teriak. Aku nge-freeze bentar aja, langsung teriak kayak, HP aku diambil. Tapi nggak ada yang nolongin. Karena memang di situ kan ada pohon, jadi agak gelap sih. Ada lampu, tapi karena ada pohon, jadi kayak kelihatan gelap di jalan. Tak hanya harus kehilangan barang berharga, korban juga kehilangan data penting di dalam ponsel. Ia pun berharap polisi bisa segera meringkus kedua pelaku agar ponsel miliknya bisa kembali. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, bencana alam tanah bergerak melanda permukiman penduduk di Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibat peristiwa tanah bergerak, 7 rumah rusak parah dan sejumlah keluarga dievakuasi. Bencana alam tanah bergerak terjadi di Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Selasa siang. Akibat pergerakan tanah, 7 rumah warga rusak parah dengan retakan lebar pada bagian dinding dan lantai. Peristiwa pergerakan tanah membuat warga khawatir akan adanya longsor susulan. Sejumlah warga terdampak kini telah dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Dugaan sementara, pergerakan tanah ini dipicu oleh hujan deras yang terjadi sejak Senin sore. Kondisi tersebut diperparah dengan kurangnya resapan air di wilayah hulu, sehingga aliran air menjadi deras dan memicu pergeseran tanah. Awalnya kalau rumahan di sini itu tadinya rata kan, memang jaraknya dari tanah ke kali itu sebenarnya luas, tapi pengikisan terus-terusan gitu. Sebenarnya rumah yang kena dampak itu sekitar 7 rumah, tapi 9 kakak. 9 kakak. Ya. Nah, untuk saat ini yang terdampak ini gimana sekarang keluarganya, di mengungsi atau seperti apa? Nah, kita disuruh mengungsi. Kita sekarang itu lagi dicari kontrakan, jadi kita kontrak dulu sementara untuk mengungsi. Masih barusan juga ambruk ya, barusan tadi sekitar jam 11-an juga mulai ambruk. Tanah terus bergeser, Pak. Bergesernya itu setiap jamnya hampir 5 sentian bergeser dan turunnya hampir 10 sentian. Hingga kini petugas terus berjaga memantau pergerakan tanah. Warga pun berharap adanya tindakan cepat dari pemerintah daerah untuk memperkuat struktur tanah di lokasi kejadian. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Sopriyatna, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengeluarkan kebijakan baru terkait kendaraan listrik. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Sore. Masih di Sindo Sore, pemirsa, DPR RI secara resmi telah mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT menjadi undang-undang setelah 22 tahun mangkrak dan tak kunjung dibahas di DPR. Rapat pengesahan bertepatan dengan Hari Kartini dalam paripurna ke-17 penutupan masa sidang keempat 2025-2026 yang dihadiri 314 dari 578 anggota Dewan. Kami menyerahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan pekerja rumah tangga untuk mendapatkan persetujuan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI yang terhormat ini. Sebelum mengakhiri laporan ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada semua anggota Badan Legislasi yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan pembahasan RUU PPRT ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada berbagai pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan terhadap kegiatan Badan Legislasi ini, baik dari tim pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Hukum yang ditugaskan dalam pembahasan RUU PPRT, maupun pimpinan DPR, anggota DPR, fraksi, sekretariat, dan tenaga ahli Badan Legislasi, perancang undang-undang dan analis legislatif dari Badan Keahlian Setjen DPR RI, sehingga RUU PPRT dapat diselesaikan dan dibacakan dalam rapat paripurna DPR hari ini sebagai kado terindah di Hari Kartini.
tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT telah disahkan menjadi undang-undang. Undang-undang ini juga mengatur hubungan kerja yang harmonis antara majikan dan asisten rumah tangga. Pemerintah bersama dengan DPR RI menyepakati rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT menjadi undang-undang. Keputusan ini mengakhiri penantian panjang 22 tahun dalam menghadirkan kepastian payung hukum perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga. Pengesahan ini diambil dalam rapat paripurna DPR ke-17 yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Oleh karena itu, tujuan dari rancangan undang-undang ini adalah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, antara lain mulai dari upah yang tidak wajar atau dibayar tidak sebagaimana mestinya, jam kerja di luar batas kewajaran, hingga pelecehan ataupun kekerasan baik secara fisik, psikis, seksual ataupun penelantaran rumah tangga. Pimpinan dan anggota Badan Legislasi yang saya hormati, dalam rangka memberikan perlindungan bagi pekerja rumah tangga, RUU PPRT mengatur sejumlah materi muatan antara lain: 1. Perekrutan dan lingkup pekerjaan kerumah tanggaan. 2. Hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja, yakni berdasarkan kesepakatan atau perjanjian kerja. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat, pandangan fraksi-fraksi dan pemerintah, selanjutnya kami meminta persetujuan rapat apakah hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan apabila disetujui. Setuju? Dalam aturan baru ini mengatur hubungan antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja termasuk majikan. Selain itu, aturan ini juga mencegah segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan terhadap pekerja rumah tangga yang selama ini kerap terjadi. Undang-undang ini juga mengatur hubungan kerja yang harmonis dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengeluarkan kebijakan baru terkait kendaraan listrik. Menyusul pengesahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 yang tak lagi memasukkan insentif bebas pajak untuk mobil dan motor listrik. Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, jika mengacu pada aturan sebelumnya, kendaraan listrik dibebaskan dari aturan pajak dan aturan ganjil genap di Jakarta. Namun dengan adanya Permendagri tersebut, Pemprov DKI Jakarta akan mengatur kebijakan terkait kendaraan listrik di ibu kota secara lebih adil bagi semua pihak. Dengan kendaraan listrik. Karena sekarang Permendagri-nya sudah keluar, dalam waktu dekat pemerintah DKI Jakarta akan mengatur kebijakan yang berkaitan dengan kendaraan listrik secara adil. Karena kendaraan listrik ini kan dapat fasilitas ganjil genap, pajaknya 0%, dan tentunya pemerintah di Jakarta melihat setelah adanya Permendagri ini kami akan
mengambil keputusan mengenai kendaraan listrik. Pemirsa, masa bulan madu pajak 0% kendaraan listrik segera berakhir. Mengikuti mandat Undang-Undang HKPD dari Pusat, Pemprov DKI Jakarta mulai menghitung tarif PKB dan BBNKB untuk tahun 2026. Bagaimana Jakarta menjaga minat warga agar tetap mau beralih ke mobil listrik? Kita bahas bersama staf khusus Gubernur DKI Jakarta, Ciko Hakim. Selamat sore, Bang Ciko. Sore, Nadia. Ya Bang Ciko, ini kan sebenarnya aturan Kemendagri ya. Kalau dari Pemprov, seperti apa pajak kendaraan listrik di Jakarta, PKB dan BBNKB-nya ini? Yang pertama tentunya Pemprov DKI Jakarta seperti juga Pemprov lain dan Pemda lain, Pemkab maupun Pemkot di seluruh Indonesia, kita harus tahu bahwa kita adalah bagian yang satu dengan pemerintah pusat. Artinya apa? Apa-apa yang menjadi keputusan dari pemerintah pusat tentunya harus kita jalankan hal-hal tersebut dan kita patuhi bersama untuk kemudian disesuaikan dengan situasi dan kondisi di daerah masing-masing. Terkait dengan ini memang dalam peraturan Kemendagri tersebut juga tertera bahwa setiap daerah ini memiliki kebebasan untuk kemudian memberikan insentif dan besaran dari tadi pajak-pajak yang telah disebutkan tadi. Dan hari-hari ini adalah masa-masa di mana kami masih menyusun regulasi tersebut dan insentif apa yang akan tetap diberikan dan tetap bisa dinikmati oleh para pengendara atau pemilik kendaraan listrik tersebut. Artinya apa? Selama ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur Pramono Anung terkait dengan keistimewaan dan tanda kutip yang dimiliki oleh pemilik kendaraan listrik yang selama ini yang pertama adalah bebas pajak, yang kedua kemudian juga ada fasilitas untuk bisa tetap menggunakan kendaraan listrik di hari-hari ganjil maupun genap yang berbeda dengan kendaraan yang berbasis atau berbahan bakar minyak. Dan ini tentunya akan menjadi tetap kita pikirkan bersama dan pada prinsipnya ini semua demi kebaikan bersama dan azas keadilan yang tentunya kita kedepankan, tapi tentunya kita juga menyadari bahwa keberadaan kendaraan listrik ini juga ada kelebihannya terkait dengan mengurangi tadi polusi udara, mengurangi penggunaan BBM yang kemudian kita tahu ada potensi krisis energi yang sedang berlangsung di seluruh belahan dunia, bukan hanya di Indonesia, dan saya rasa ini juga tidak akan menjadi unik peraturan yang berlaku di Jakarta tapi juga seluruh daerah di Indonesia. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat regulasi ini bisa kita finalkan dan kita meyakini bahwa karena prinsip keadilan yang memang kita kedepankan bahwa ini tidak akan begitu berdampak terhadap misalnya kepemilikan atau minat terhadap kendaraan listrik karena kemudian pada akhirnya juga tetap lebih irit dalam tanda kutip ya untuk menggunakan kendaraan listrik karena tidak harus mengisi bahan bakar minyak dan di mayoritas warga Jakarta atau warga-warga lain masih menggunakan kendaraan dengan bahan bakar minyak yang tentunya bisa merasakan lah, bisa membandingkan dengan kolega-kolega atau teman-teman kita yang menggunakan kendaraan listrik terkait dengan spending setiap bulannya untuk mengisi bahan bakar. Ya Bang Ciko, di draft yang sedang disusun sejauh ini ada poin-poin apa saja yang menjadi sorotan dan juga menjadi pertimbangan khusus? Ya pastinya tadi, yang pertama kita juga harus tetap mengakui bahwa keberadaan kendaraan listrik ini suatu hal yang menjadi keniscayaan, suatu hal yang memang dalam waktu dekat kita encourage untuk lebih banyak lagi orang beralih dari kendaraan berbahan bakar minyak karena tadi ya ada potensi krisis, ada keterbatasan terhadap fossil fuel atau energi yang tidak terbarukan seperti minyak atau BBM dan tentunya kendaraan listrik ini menjadi jawaban terhadap tantangan zaman ke depannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua tentunya terkait dengan keramahan terhadap lingkungan. Kita tahu Jakarta khususnya dan kota-kota metropolitan lain atau kota besar lainnya tentunya mempunyai permasalahan terkait dengan udara bersih yang mayoritas dari penyumbang polusi udara ini adalah kendaraan yang mengeluarkan emisi
ya seperti kendaraan yang saya sebutkan tadi, kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak sebagai bahan bakarnya. Jadi tentunya tetap pertimbangan-pertimbangan itu kita kedepankan, artinya kendaraan listrik ini kehadirannya memang lebih preferable untuk dipertahankan dan diperbanyak lagi, sehingga tentunya nanti insentif-insentif tersebut akan kita pikirkan apakah nilai pajaknya tidak setinggi kendaraan dengan bahan bakar minyak misalnya, itu pertama. Ya, yang kedua, apakah nanti kalaupun pajaknya sama, ganjil genapnya tetap diperbolehkan untuk digunakan, karena ini sangat berdampak ya kalau boleh menggunakan kendaraan di hari ganjil dan genap ya, berbeda dengan kendaraan lain, tentunya ini juga suatu keuntungan bagi pemilik kendaraan tersebut. Dan masih banyak hal lagi, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat, tapi saya juga belum bisa merinci per poin, per titik di mana apa saja yang akan kita bisa berikan, tapi tadi saya udah kasih kisi-kisinya terkait dengan hal-hal yang mungkin bisa kita berikan insentif terhadap pemilik kendaraan listrik. Tapi kira-kira boleh nggak nih Bang, bocoran kenaikannya mencapai 20% atau mungkin lebih Bang? Ya nanti kita lihat lagi, belum sama sekali memang ini belum menjadi hal yang bisa kita bahas di sini, karena memang betul-betul kita sangat berhati-hati karena suatu kebijakan yang baru juga nggak bisa serta-merta kita mengambil kesimpulan atau memutuskan secara cepat, karena ini betul-betul tadi azas keadilan harus kita kedepankan, artinya pro dan minusnya atau kelebihan dan kekurangannya terkait dengan kepemilikan kendaraan listrik versus kendaraan BBM tentunya akan kita bandingkan, dan kemudian keuntungan dan kemudahan-kemudahan bagi si pemilik kendaraan listrik maupun juga kendaraan bahan bakar minyak juga kita pertimbangkan. Tapi yang pasti apapun itu tetap dalam artian kalau ada menang kalah, yang menang tetap yang punya kendaraan listrik karena nggak harus isi bensin tiap minggu, ya kan? Saya sendiri belum beralih ke kendaraan listrik, jadi agak berat memang kita kalau mengisi bahan bakar dibandingkan saudara-saudara atau teman-teman saya yang saya dengar menggunakan kendaraan listrik. Artinya tetap punya keuntungan-keuntungan tersendiri. Jadi mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat tentunya akan kita update lagi pada masyarakat, dan kita persiapkan, kita sosialisasikan dengan baik sehingga ini bisa diterima oleh masyarakat. Tapi Bang Ciko, kalau misalnya punya lebih dari satu mobil listrik nih, apa tetap kena pajak progresif atau ada perlakuan khusus? Nah bisa jadi ya, bisa jadi juga begitu. Jadi artinya juga ya kita juga kan di Jakarta ini kan juga punya semangat untuk kemudian mengurangi penggunaan kendaraan bermotor listrik maupun BBM. Karena apa? Kita punya permasalahan kemacetan juga. Jadi kalaupun juga kendaraan listrik kemudian juga artinya tidak mengurangi jumlah kendaraan, juga ini menjadi masalah tersendiri di Jakarta. Jadi nanti kan banyak lagi ada kebijakan-kebijakan yang ke depan akan kita bikin. Misalnya terkait dengan ERP yang masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat, terkait dengan kenaikan tarif parkir misalnya. Jadi hal-hal tersebut ini juga semuanya sebenarnya berhubungan, ada koneksi di antara satu sama lain, dan tadi prinsip keadilan yang kita kedepankan ini nanti ke depan coba kita selaraskan dengan apa-apa yang memang harus diselaraskan, sehingga nanti tidak ada semacam gejolak atau perasaan ketidakadilan di antara para pemilik kendaraan baik itu listrik maupun yang berbahan bakar minyak. Berarti termasuk juga untuk ganjil genap ya, ini belum ditentukan apakah masih akan tetap diberlakukan bagi kendaraan listrik ke depannya atau tidak ya? Ya belum tentu, belum tahu, tetapi tadi jadi semangatnya kan memang karena di dalam pasal, di dalam aturan Kemendagri tersebut ada kata-kata yang mengatakan memberikan kebebasan pada pemerintah daerah untuk kemudian mengambil kebijakan berapa besaran dari pajak yang akan diberlakukan dan juga insentif seperti apa. Tentunya tidak mungkin kita sama sekali tidak memberikan insentif, percayalah tadi, karena memang kita tahu keberadaan mobil listrik ini juga sangat membantu untuk mengurangi emisi, mengurangi polusi, dan banyak hal lainnya lagi, tadi mengurangi penggunaan BBM, dan tentunya ini adalah suatu hal yang perlu kita apresiasi dan tentunya diterjemahkan dalam bentuk insentif ke depannya. Tapi kita lihat, kita tunggu nanti, dan mudah-mudahan kita bisa memberikan solusi maupun regulasi yang memang betul-betul bersifat adil untuk semua. Nah Bang Ciko, ini kan pajak akan ditarik, tapi stasiun pengisian atau SPKLU ini masih terbatas. Bagaimana Pemprov menjamin percepatan infrastruktur pengisian daya nih Bang?
Oh, sangat mendukung ya, kami sangat mendukung. Yang sepengetahuan saya, bahkan di internal Pemprov sendiri, banyak aset-aset kita yang sekarang memang potensi untuk dikerjasamakan dengan banyak perusahaan terkait dengan untuk menjadi stasiun pengisian bahan pengisian bahan bakar listrik untuk kendaraan listrik. Jadi ini simultan, ini terus berjalan dan ke depan pastinya sesuai dengan demand, sesuai supply itu pasti akan muncul. Nah, ya kita tahu banyak orang yang membeli kendaraan listrik pasti kan karena bebas pajak gitu ya. Nah, apa strategi Pemprov agar minat warga terhadap kendaraan listrik ini tidak terjun bebas setelah pajak 0%-nya dicabut? Tentunya tadi melalui insentif, melalui jumlah besaran yang akan kita tentukan kemudian. Tapi kemudian lagi di luar situ semua kan walaupun misalnya jumlahnya tetap sama dengan yang berbahan bakar minyak, tetap punya keuntungan. Ya, kendaraan listrik ini punya keuntungan apa? Keuntungannya adalah tadi pengisian daya itu biayanya tidak sama dan jauh di bawah pengisian bahan bakar minyak. Jadi keuntungan-keuntungan memiliki kendaraan listrik ini memang lebih superior dibandingkan kepemilikan terhadap kendaraan bahan bakar minyak. Dan juga harga dari kendaraan-kendaraan ini juga bukan dianggap mobil-mobil yang top tier atau mobil-mobil yang hanya mewah saja, dengan harga-harga yang juga cukup terjangkau juga banyak. Jadi tapi kami yakin bahwa akan ada insentif yang diberikan, tapi dalam bentuk apa belum bisa kami sampaikan di sini karena memang regulasi ini ya betul-betul sedang disusun dan disusun secara hati-hati, sehingga tadi prinsip-prinsip yang kita kedepankan utamanya adalah terkait dengan keadilan itu bisa dijamin melalui undang-undang atau peraturan daerah ke depannya. Baik, terakhir Bang Ciko, ini kapan regulasi ini akan resmi ketok palu agar calon pembeli nggak ragu nih? Ya, saya rasa nggak lama lagi lah ya, dalam waktu 1 sampai 2 bulan. Tapi karena memang tadi kita nggak bisa juga tergesa-gesa karena memang banyak masukan juga yang harus kita dapatkan dari masyarakat maupun dari tadi para pengusaha mobil listrik misalnya, dan juga tanggapan warga, dan juga ketika kita lihat ke depan ketersediaan bahan bakar minyak di dunia ini dan hal-hal lain yang banyak yang harus kita pertimbangkan. Jadi benar-benar mudah-mudahan di waktu yang nggak lama lagi dan pastinya tapi tentunya di tahun ini, tetapi kemudian masyarakat bisa bersabar, tapi kembalian percaya bahwa memiliki mobil listrik dengan pajak atau tanpa pajak tetap punya keuntungan-keuntungan dan kelebihan-kelebihan daripada kepemilikan terhadap mobil dengan bahan bakar minyak. Baik, terima kasih Bang Ciko. Semoga kita berharap dengan dikenakannya pajak pun tidak menghilangkan semangat dan minat warga untuk membeli kendaraan yang ramah lingkungan. Terima kasih Bang Ciko Hakim, staf khusus Gubernur Jakarta, atas waktunya bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu. Terima kasih Nadia. Pemirsa, penjualan mobil listrik di Indonesia sepanjang 2025 naik signifikan hingga 141%. Penjualan mobil listrik pada 2025 mencapai 103.931 unit. Penjualan mobil listrik di Indonesia sepanjang tahun 2025 naik signifikan menembus angka 103.931 unit. Hasil ini membuat mobil listrik memberi kontribusi lebih dari 12% wholesale atau distribusi dari pabrik ke dealer secara nasional. Mengacu data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, kenaikan permintaan mobil listrik pada tahun 2025 melonjak 141%, di mana pada tahun 2024 wholesale hanya 43.188 unit. Namun lonjakan penjualan kendaraan listrik tak selaras dengan jumlah produksi yang dilakukan pabrikan mobil listrik di dalam negeri. Produksi mobil listrik di Indonesia justru susut 4% pada tahun 2025, menjadi 24.727 unit. Sedangkan pada tahun 2024 produksi kendaraan listrik mencapai 25.861 unit. Artinya mayoritas distribusi mobil listrik di dealers di sepanjang tahun lalu berasal dari negara lain atau impor CBU. Sementara itu, wholesale mobil elektrifikasi jenis hybrid hanya naik 10% pada tahun 2025, menjadi 65.943 unit. Sedangkan plug-in hybrid electric vehicle tumbuh 3,775%, menjadi 5.270 unit. Meski wholesale hybrid naik hanya 10%, jumlah produksi yang tercatat di Indonesia tumbuh 38%, menjadi 97.462 unit selama tahun 2025. Kemudian produksi plug-in hybrid electric vehicle baru terjadi tahun lalu, mencapai 6.024 unit.
Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan aturan baru pajak kendaraan listrik atau electric vehicle tidak mengubah total pajak, melainkan hanya menggeser skema pemungutan. Menkyu menjelaskan pada aturan sebelumnya terdapat bentuk insentif tertentu seperti subsidi impor. Skema ini yang mengalami penyesuaian pada regulasi baru. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa total pajak yang dibayarkan pengguna kendaraan listrik tidak mengalami perubahan meskipun terdapat aturan baru terkait pungutan pajak oleh pemerintah daerah. Purbaya menyebut kebijakan terbaru hanya akan menggeser komponen pungutan tanpa menambah beban keseluruhan bagi masyarakat. Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 yang mengatur dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor atau PKB, bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, serta pajak alat berat disebut Purbaya tidak mengubah total kewajiban pajak, melainkan hanya memindahkan komponen pembayaran dari satu pos ke pos lainnya. Purbaya menjelaskan pada skema sebelumnya terdapat beberapa komponen yang masih disubsidi oleh pemerintah, namun dalam aturan terbaru struktur subsidi tersebut telah diubah. Meski demikian, ia kembali memastikan bahwa secara keseluruhan jumlah pajak yang dibayarkan tetap sama seperti sebelumnya. Bahan dibanding ini yang sebelumnya, skema yang sebelumnya. Yang kedua kan kendaraan listrik juga yang paling masuk akal itu penjelasannya. Yang lain bilang katanya udah berhasil, udah berproduksi di sini, tapi kalau mereka bisa subsidi, minta subsidi terus. Tapi utamanya adalah total yang mereka bayar ke pemerintah nggak ada berubah, hanya bergeser satu tempat ke tempat lain gitu aja. Bentuknya apa saya lupa. Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menetapkan aturan tersebut pada 1 April 2026. Dalam regulasi terbaru, kendaraan listrik tidak lagi secara eksplisit dikecualikan dari PKB dan BBNKB, sehingga secara prinsip kini diperlakukan sebagai objek pajak daerah layaknya kendaraan konvensional, baik saat kepemilikan maupun perpindahan kepemilikan. CENTCOM merilis rekaman operasi militer yang dilakukan Amerika Serikat saat gencatan senjata dengan Iran. Informasi usai jeda tetap di Sindo Sore. Terima kasih, masih di Sindo Sore. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba-tiba umumkan gencatan senjata dengan Iran. Namun seorang penasehat ketua parlemen Iran menilai pengumuman Trump tak ada artinya dan menyebutnya sebagai upaya mengulur waktu. Berdasarkan pernyataannya di akun media sosialnya, Trump mengatakan keputusan diambil setelah adanya permintaan dari Pakistan yang berperan sebagai mediator perdamaian. Namun pihaknya menyatakan tetap memblokade Selat Hormuz. Trump menambahkan masa gencatan senjata diperpanjang hingga Iran setuju dengan kesepakatan damai. Pemerintah Iran belum menanggapi secara resmi pernyataan Trump. Namun seorang penasehat ketua parlemen Iran, Mehdi Mohammad, menilai pengumuman Trump tak ada artinya. Mohammadi bahkan menilai alasan Trump memperpanjang gencatan senjata sebagai upaya untuk mengulur waktu dan mempersiapkan serangan kejutan ke Iran. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berterima kasih pada Presiden Donald Trump yang memutuskan perpanjang gencatan senjata dengan Iran. Sharif berharap Amerika dan Iran melanjutkan gencatan senjata dan mematuhi kesepakatan hingga mencapai konklusi kesepakatan perdamaian yang komprehensif selama putaran kedua yang dijadwalkan di Islamabad. Seperti diketahui, Pakistan bertindak sebagai mediator gencatan senjata Amerika Serikat dengan Iran. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas menjelang berakhirnya gencatan senjata. Pakar militer Iran Hossein Kanani meyakini bahwa Amerika tidak akan mampu menghadapi tekanan perang jika gagal mencapai hasil yang cepat.
بی‌اعتمادی، نقض آتش بس و اینکه امریکایی‌ها در تعهداتی که میدن هیچ تضمین بین‌المللی نداره. ما بریم حتی اونجا امتیازایی بدیم بهشون و اونا با ما امتیازی بدن، امتیازی که اونا دادن هیچ تضمینی واسش وجود نداره که بهش عمل بشه. به این خاطر چرا بریم خودمون رو در معرض خطر قرار بدیم؟ وقتی اینا در میدان عمل نمیتونن به نتیجه برسن، شروع میکنن جنگ روانی کردن، توییت بازی کردن و فشارهای روحی روانی روی مثلا مردم آوردن. به این خاطر من تهدیدهای ترامپ رو چندان موثر نمیدونم. CENTCOM merilis rekaman operasi militer yang dilakukan Amerika Serikat saat gencatan senjata dengan Iran. Ya, ini dia pemirsa, sejumlah jet tempur milik Amerika Serikat yang lepas landas di tengah gencatan senjata antara Amerika dengan Iran. Dalam operasi ini, Trump mengerahkan pasukannya untuk melanjutkan blokade yang sebelumnya dilakukan di Selat Hormuz. Trump juga menegaskan operasi tersebut akan terus berlangsung hingga Iran mengajukan proposal dan menyelesaikan diskusi antar dua negara. Meski perpanjang gencatan senjata, Amerika Serikat terus memblokade kapal yang keluar masuk pelabuhan Iran. Bahkan Amerika Serikat tak segan menggeledah hingga menembak kapal yang melanggar. United States warship 115. You are entering the area of a military blockade. This blockade of Iranian ports will be enforced and applies to all vessels regardless of flag. Any vessel that further intends to enter or exit an Iranian port will be subject to the right of visit and search in accordance with international law. If you attempt to run the blockade, we will compel compliance with force. Over. Amerika Serikat membagikan video saat tentaranya memblokade Selat Hormuz. Dalam video ini, tentara Amerika Serikat mengingatkan semua kapal yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran dilarang melintasi Selat Hormuz. Peringatan dari Amerika Serikat dan Iran membuat kapal kargo raksasa dan kapal tanker minyak terhenti total di Selat Hormuz. Mereka tidak bisa melewati Selat Hormuz, hanya kapal-kapal kecil milik warga lokal yang bisa melintas. Para awak kapal ini menanti hasil perundingan jilid 2 yang rencananya akan segera berlangsung. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mengungkap kendala terkait 2 kapal Pertamina yang masih tertahan di Selat Hormuz. Yang menjelaskan pihaknya terus mengupayakan negosiasi agar 2 kapal tersebut dapat melintas dengan aman. Permasalahannya menjadi semakin kompleks dengan situasi internal yang terjadi di Iran sendiri. Karena kadang-kadang apa yang menjadi policy dari atas itu tidak serta-merta bisa diimplementasikan di lapangannya. Itu yang sedang dicari penyelesaiannya seperti apa. Kemudian tentu saja ada perkembangan lagi tentang blokade Hormuz. Kemudian juga ada beberapa perkembangan terkait dengan syarat-syarat dari kapal boleh lewat dan sebagainya yang itu masih menjadi hal-hal yang kita negosiasikan dan kita bicarakan. Pemirsa, tentara Israel merayakan hari kemerdekaan negaranya di reruntuhan rumah-rumah warga di sejumlah wilayah pendudukannya. Bendera Israel dikibarkan di reruntuhan rumah warga di Lebanon Selatan, tepi barat, dan Gaza. Pasukan Israel menyanyikan lagu kebangsaan dan menggelar upacara kemerdekaannya di sana. Israel sendiri telah melakukan serangan darat ke Lebanon Selatan. Mereka mengusir hingga menghancurkan rumah warga di sana.
Bendera Israel terlihat berkibar di atas Kastil Shama yang terletak di distrik Tyre di Lebanon Selatan. Pemerintah Lebanon meminta UNESCO untuk segera turun tangan guna melindungi situs bersejarah Kastil Shama di distrik Tyre. Situs bersejarah ini sekarang berfungsi sebagai pos pengamatan di ketinggian dalam zona keamanan Israel yang baru dibentuk, yang membentang sedalam 5 hingga 10 km dan meliputi lebih dari 50 kota termasuk Shama'a. Rekaman tersebut memperlihatkan kepulan asap yang naik dari rumah-rumah di kota tersebut. Direktorat Jenderal Purbakala Lebanon mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan pengaduan mendesak kepada UNESCO meminta organisasi tersebut untuk segera turun tangan guna melindungi situs bersejarah Kastil Shama'a di distrik Tyre dengan mengutip laporan bahwa pasukan Israel sedang menghancurkan situs tersebut. Militer Israel memperingatkan penduduk sekitar 80 kota di Lebanon Selatan agar tidak kembali ke rumah mereka dengan mengatakan bahwa mereka tetap ditempatkan di posisinya di Lebanon Selatan untuk melawan aktivitas teroris. Hal ini terjadi meskipun gencatan senjata 10 hari antara Israel dan Lebanon mulai berlaku pada hari Jumat lalu, menyusul pembicaraan langsung yang diselenggarakan oleh Washington antara pejabat Lebanon dan Israel. Israel mengatakan pihaknya berencana untuk mendirikan zona keamanan di Lebanon yang membentang dari perbatasan hingga Sungai Litani dan mencakup sekitar 10% wilayah negara tersebut. Belas anggota Hizbullah yang tewas dimakamkan di kota Kafr Sir. Hingga Senin kemarin tercatat 2.387 orang tewas sejak perang tanggal 2 Maret. مستشهد القلب الدين تبقى بجبيني عاية رحت الله Ya pemirsa, warga kota Kafr Sir, Lebanon Selatan mengadakan upacara pemakaman 14 anggota Hizbullah yang tewas akibat serangan Israel. Ribuan warga ini berkumpul di sekitar truk yang membawa jenazah anggota Hizbullah di kota Kafr Sir, Lebanon Selatan. Peti jenazah diselimuti bendera khas Hizbullah yang berwarna kuning dan hijau. Menurut data yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Lebanon, hingga Senin kemarin ada 2.387 orang meninggal dunia sejak perang yang dimulai pada 2 Maret. Sementara jumlah korban luka lebih dari 7.500 orang. Pemirsa, Presiden Prancis Emmanuel Macron menerima Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam di Istana Élysée di Paris, Prancis pada hari Selasa, seiring Prancis terus meningkatkan keterlibatan diplomatik dengan Lebanon di tengah memburuknya ketidakstabilan politik dan ekonomi. Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam tiba di Istana Élysée dan disambut oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Kunjungan ini terjadi di tengah gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan Lebanon dan hanya beberapa hari setelah kematian seorang tentara Prancis yang bertugas di pasukan sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa UNIFIL di Lebanon. Macron menuduh Hezbollah membunuh prajurit yang diidentifikasi sebagai Sersan Staf Florian Montorio dalam serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB. Macron mencatat bahwa pihak berwenang Lebanon telah mengutuk serangan tersebut dan berjanji untuk membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan.
Ya pemirsa, Rusia mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Lebanon di tengah perang dengan melawan Israel. Puluhan ton diberangkatkan dari Rusia dan tiba di Beirut. Sebuah pesawat membawa 27 ton bantuan kemanusiaan ke Beirut, Lebanon. Kementerian Situasi Darurat Rusia menyebutkan bahwa bantuan yang dikirim ke Lebanon mencakup pembangkit listrik portable, bahan makanan, tenda, selimut, serta perlengkapan tidur. Pihak Pakistan menyerukan pihak Amerika Serikat dan Iran untuk memperpanjang masa gencatan senjata. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Pakistan Muhammad Ishaq Dar saat bertemu kuasa usaha Amerika Serikat di Islamabad. Dalam pertemuannya dengan kuasa usaha Amerika Serikat, Natalie Baker, Menlu Pakistan tekankan Amerika dan Iran pertimbangkan terjadinya lagi dialog dan diplomasi. Ishaq Dar juga meminta kedua pihak dan yang bertikai untuk memperpanjang masa gencatan senjata. Gencatan senjata Amerika dan Iran yang sebelumnya disepakati 2 pekan berakhir pada hari ini. Namun kedua pihak saling tuduh melanggar gencatan senjata tersebut. Pemirsa, Korea Utara kembali melakukan uji coba rudal balistik. Uji coba dilakukan dengan pengawasan langsung pemimpin tertinggi Republik Demokratik Rakyat Korea, Kim Jong-un. Bersama putrinya, Kim Jong-un kembali mengawasi uji tembak rudal balistik taktis terbaru. Gambar yang dirilis oleh kantor berita pusat Korea terlihat Kim Jong-un didampingi putrinya Kim Ju-e dan sejumlah pejabat senior Korea Utara. Dalam uji coba kali ini, 5 rudal ditembakkan ke arah area target di dekat sebuah pulau yang berjarak sekitar 136 km dari posisi peluncuran. Uji tembak ini bertujuan untuk menilai kinerja dan daya hancur hulu ledak bom tandan dan ranjau fragmentasi yang dipasang pada rudal balistik taktis. Sebelumnya pemirsa, Menteri Dalam Negeri Rusia Vladimir Kolokostev tiba di Pyongyang, Korea Utara untuk melakukan pembicaraan terkait kerjasama antara dua negara. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Rusia, Irina Volk, menyebut agenda utama kunjungan tersebut mencakup isu kerjasama bidang penegakan hukum. Kunjungan yang diadakan jelang negosiasi Amerika Serikat dan Iran ini menambah daftar kontak tingkat tinggi antara Rusia dan Korea Utara yang semakin intens dalam beberapa waktu terakhir. Informasi berikutnya pemirsa, krisis energi melumpuhkan aktivitas di Filipina. Ribuan warga terjebak di jalanan saat lonjakan harga bahan bakar memicu mogok transportasi massal. Jalan-jalan utama di Quezon City, Filipina berubah menjadi lautan penumpang terlantar. Ribuan warga terjebak di jalanan akibat aksi mogok transportasi yang dipicu tingginya harga bahan bakar. Antrean panjang terlihat di berbagai titik, sementara bus dan kereta dipadati penumpang yang berebut tempat. Keterbatasan transportasi membuat perjalanan harian berubah menjadi perjuangan berat. Aksi mogok ini melumpuhkan jalur vital seperti Quezon Avenue dan Commonwealth Avenue. Tumas din yung gasolina, possible din na lahat ng bilihin din, tataas din. Sana po, ipaparating ko po sa government o sa mga nagtatrabaho po sa taas, sana po bigyan po ng pansin ang sweldo ng mga empleyado, nataasan rin. Kasi hindi po sapat yung minimum wages din na 695. Lonjakan harga bahan bakar dikhawatirkan akan memicu kenaikan harga pangan. Situasi ini mendorong pemerintah menetapkan status darurat energi. Filipina sendiri sangat bergantung pada pasokan energi dari Timur Tengah. Lebih dari 90% impor bahan bakarnya melewati Selat Hormuz, yang kini terganggu akibat konflik Amerika Serikat dan Iran. Pemirsa, aktris Hollywood Anne Hathaway mendadak menjadi buah bibir netizen. Bukan karena film barunya, melainkan karena satu kata yang ia ucapkan dalam sebuah sesi wawancara.
and enjoy a life. I want to have a long, healthy life. Inshallah, I hope. Dunia maya mendadak gempar setelah aktris cantik Anne Hathaway tertangkap kamera mengucapkan insya Allah saat berbincang dengan majalah People. Konteksnya sederhana saat ditanya soal rahasia awet muda dan harapan masa depan. Annie menjawab hanya ingin hidup sehat dan bahagia. Di sela jawabannya, ia menyelipkan kata insya Allah. Meski belum ada konfirmasi resmi, namun Anne Hathaway dikenal cukup dekat dengan Islam. Ia juga diketahui aktif mendukung perjuangan rakyat Palestina. By default, I can't want to hopefully live for and enjoy a life. I want to have a long, healthy life. Inshallah, I hope so. Inshallah, I hope so. I just really want to hopefully live for and enjoy a life. I want to have a long, healthy life. Inshallah, I hope so. Inshallah, I hope. Pemirsa, mahasiswi Florida International University ditangkap polisi hanya karena membuat lelucon di chat grup WhatsApp. Mahasiswi tersebut berkelakar meminta Netanyahu mengebom acara mahasiswa di kampus. Your position, Ms. Corey, you're saying this is a joke? Gabriela Saldana, mahasiswi dari Florida International University, ditangkap akibat mengirim pesan di grup obrolan WhatsApp dengan 215 mahasiswa dan mahasiswi seketika sedang membahas acara di Ocean Bank Convocation Center FIU. Saldana menulis pesan, Netanyahu, jika Anda mendengar saya, jatuhkan beberapa bonbon untuk kami mahasiswa di Capstone di Ocean Bank Convocation Center. Bonbon merupakan permen dalam bahasa Prancis, namun pesan Saldana itu merujuk pada tren media sosial soal Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam penyidikan, Saldana mengaku hanya bercanda dan tidak ada maksud jahat dalam chat tersebut. Namun pihak kepolisian meresponnya sebagai ancaman yang sangat serius berdasarkan hukum Florida. Pemerintah mengusulkan aturan denda bagi warga yang kehilangan IKTP. Sindo Sore segera kembali. Pemerintah mengusulkan aturan denda bagi warga yang kehilangan IKTP lewat revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Namun di tengah wacana ini, kritik muncul karena layanan pengurusan KTP dinilai masih berbelit dan menyulitkan masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengajukan revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah rencana penerapan denda bagi masyarakat yang kehilangan KTP elektronik atau IKTP. Langkah ini disebut sebagai upaya meningkatkan kedisiplinan dalam menjaga dokumen kependudukan sekaligus menertibkan administrasi negara. Perlu dipikirkan agar warga bisa lebih bertanggung jawab dengan mewajibkan untuk membayar dikenakan segenap biaya denda lah kira-kira begitu ya. Karena setiap hari itu ada berapa Pak Teguh ya? Laporan kehilangan puluhan ribu. Triliun buat bikin eKTP, ada chipnya, ada biometriknya. Tapi fungsinya apa sampai hari ini? Di fotokopi. Di tengah wacana itu kritik pun datang dari DPR. Anggota Komisi 2 Dedi Sitorus menilai masalah utama justru bukan pada ada atau tidaknya denda, melainkan pada sistem birokrasi yang saat ini masih dinilai rumit. Menurutnya meski IKTP sudah menggunakan teknologi chip dalam prakteknya, masyarakat masih harus melengkapi berbagai dokumen tambahan yang seringkali memakan waktu dan juga biaya. Juga tadi rumitnya kita punya KTP udah pakai chip, apa-apa urusan harus pakai fotokopi lagi. Ditanya lagi kakak, ditanya lagi surat lahir, ditanya lagi kalau kami ini surat baptis. Sementara itu bagi masyarakat yang akan mengurus IKTP hilang atau rusak memang harus menyiapkan sejumlah dokumen. Untuk KTP hilang, warga wajib membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian, kartu keluarga, serta mengisi formulir permohonan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan untuk KTP rusak, cukup membawa KTP lama yang sudah rusak dan juga kartu keluarga sebagai data pendukung.
Dengan adanya perdebatan ini menunjukkan bahwa perbaikan layanan publik ternyata masih menjadi pekerjaan besar di negeri ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Kelangkaan bahan baku plastik akibat konflik global menekan industri dalam negeri, bahkan membuat harga plastik melonjak. Sebagai langkah konkret, pemerintah mendorong peralihan ke kemasan plastik dari plastik ke kertas. Kekhawatiran akan kelangkaan bahan baku plastik di tengah tekanan global menjadi sorotan pemerintah. Untuk itu, Kemenperin mendorong langkah pengembangan bahan kemasan alternatif guna memperkuat daya saing industri nasional. PLT Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika menyampaikan bahwa ketegangan geopolitik saat ini di kawasan Timur Tengah merupakan momentum yang baik untuk mendorong industri kemasan ramah lingkungan untuk mampu berdaya saing dan menjadi lebih kompetitif. Salah satunya dengan mendorong substitusi kemasan dengan mengurangi ketergantungan plastik menjadi kemasan berbasis kertas atau paperboard yang dinilai semakin kompetitif. Terlebih kemasan berbahan dasar kertas sudah mencapai 28% peredaran nasional dan didukung 113 perusahaan dengan kapasitas produksi pulp mencapai 14,48 juta ton per tahun dan kertas 25,37 juta ton per tahun. Sekitar yang 48 itu adalah flexible packaging, yang itu yang dari plastik tadi. Nah, untuk yang dari kertas, yang di kertas itu sudah mencapai 28%. Ini cukup besar. Berarti yang plastik ini yang non plastik ini, yang kertas ini. Jadi kertas ini paperboard ini udah sebenarnya udah dikenal, udah banyak digunakan. Ya. Seperti untuk susu, untuk banyak lah jus dan untuk banyak sekali. Dan ini udah kompetitif ya. Itu yang sedang kita coba bisnis matching kan, pertemukan antara pengguna dan produsennya. Nah, sehingga kita bisa meningkatkan ya penggunaan dari paperboard tadi. Selain kemasan berbasis kertas, Kemenperin juga mendorong pengembangan bioplastik berbasis bahan hayati seperti singkong dan rumput laut. Sejumlah pelaku industri dalam negeri telah mulai memproduksi kemasan ramah lingkungan berbasis pati singkong maupun seaweed-based packaging. Pemirsa, jelang kedatangan jemaah calon haji, sejumlah persiapan dilakukan oleh petugas. Salah satunya dengan orientasi di area Bandara Internasional Madinah. Orientasi dilakukan di daerah tempat kerja para petugas haji. Salah satunya di Bandara Internasional Madinah. Ada sejumlah titik yang menjadi lokasi krusial, yaitu Mekah Road Mekah atau tempat keluar jemaah calon haji fast track dari 4 embarkasi, yaitu Jakarta, Solo, Surabaya, dan Makassar. Tim PPIH Daker Bandara juga meninjau kesiapan tempat keluar bagi jemaah haji Indonesia non-fast track serta Hajj Pavilion, yaitu tempat jemaah haji Indonesia menunggu sebelum masuk ke bus. Total ada 6 pavilion dengan beragam fasilitas seperti AC, toilet, musola, hingga medical clinic. Untuk mengetahui informasi terkini seputar ibadah haji, kita sudah terhubung dengan rekan Eti Juitasari di Madinah, Arab Saudi. Selamat sore waktu Jakarta, Eti. Apakah jemaah calon haji kloter 1 sudah tiba di Madinah? Ya, selamat siang waktu Arab Saudi, Nadia, Raisa, dan pemirsa. Ini momen haji 2026 resmi dimulai sejak jemaah haji perdana tadi menginjakan kaki di Bandara Muhammad Amma Madinah, Arab Saudi. Tadi jemaah haji kloter pertama telah tiba yang berasal dari embarkasi YIA atau Yogyakarta pada pukul 6.35 waktu Arab Saudi. Setelah itu dilanjutkan dengan embarkasi Jakarta atau JKG
yang tiba pada pukul 7 di Bandara Amman Madinah, Arab Saudi. Dan dari kloter di JKG ini, dia berkesempatan untuk mencoba pertama kali jalur fast track di dalam haji kali ini. Berdasarkan data di website satudata.haji.go.id, pada hari ini setidaknya ada 15 kloter yang akan hadir atau akan mendarat di Bandara Amman Madinah, Arab Saudi ini. Nanti ada sekitar sebanyak 5.997 jemaah yang akan tiba pada hari ini. Selanjutnya dalam penyambutan hari ini juga turut disaksikan oleh sejumlah pejabat-pejabat terkait, salah satunya yaitu Dubes RI untuk Arab Saudi, yaitu Bapak Abdul Aziz Ahmad. Beliau bersyukur karena kuota untuk fast track itu ditingkatkan. Saat ini 18% meningkat daripada tahun sebelumnya. Karena jalur fast track ini sangat mempermudah untuk para jamaah, khususnya jamaah lansia, karena memotong alur imigrasi yang cukup lama memakan waktu. Dari jalur fast track ini hanya diberikan waktu 20 menit dari jamaah haji turun hingga keluar menuju ke bus. Seperti itu, Nadia. Kembali ke Anda. Eti, bagaimana untuk cuaca di sana? Kalau cuaca di sini Anda bisa melihat di sekeliling saya di belakang, ini cukup terik ya. Kalau tadi saya sempat melihat perakiraan cuaca ini, suhu untuk di Arab Saudi ini sekitar 40 derajat Celcius. Dan diprediksi untuk puncak haji nanti sekitar 50 derajat Celcius. Maka dari itu saya menghibau untuk para jamaah haji yang masih bersiap-siap di rumah untuk dapat membawa peralatan perang nih. Peralatan perang untuk menghalau panas Arab Saudi, yaitu salah satunya dengan kacamata, topi, sunblock, dan juga semprotan air zam-zam. Bisa juga membawa lip balm karena di sini cuaca yang terik ini akan membuat kulit ini cepat kering, dan juga bisa juga membawa moisturizer dan kipas angin. Itu sangat berfungsi sekali di sini. Begitu, Nadia. Baik, terima kasih Eti Juitasari atas laporannya langsung dari Madinah, Arab Saudi. Semoga tugas dan juga ibadahnya lancar, jaga kesehatan Anda. Amin. Terima kasih. Pemirsa, hari ini kloter pemerintah Arab Saudi telah memasang kain ihram pada Ka'bah dan hal ini menandai dimulainya musim haji 1447 Hijriah. Masjidil Haram di Mekah terus bersiap menyambut jutaan jemaah haji yang akan melaksanakan umroh wajib. Terlebih sejak diberlakukannya closing date atau batas kepulangan jemaah umroh pada 18 April lalu. Sebagai tanda dimulainya musim haji, bagian bawah kiswah diangkat setinggi 3 meter. Tujuannya untuk melindungi kain dari kerusakan atau tarikan oleh jemaah yang berdesakan. Secara simbolis, kain putih sering diartikan ihram Ka'bah yang menandakan Baitullah ikut berihram bersama jemaah.